Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan banget. Apa kabar kalian di tahun baru? Puji Tuhan. Puji Luar Tuhan, biasa. baik kan? Luar baik dong. Pasti dong, harusnya tahun baru semangat baru juga buat puji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu lagu ini. Bulan yang baru, kita semakin mendekatkan hati kita dengan Tuhan, menaruh harapan kita sama Tuhan. Iman kita selalu berserah pada Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Semoga kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai akhir firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman Hawetin yang Tuhan berkati. Puji Tuhan, luar biasa kalau pada hari ini di minggu yang ketiga, di bulan yang baru di tahun 2022, Tuhan izinkan setiap kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk kembali belajar firman Tuhan. Kalau bulan ini temanya tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-7 yang berjudul Minyak Seorang Janda. Minyak seorang janda. Bagaimana kita akan belajar melihat iman dari janda seorang nabi yang sudah dipanggil pulang Tuhan suaminya. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa yang sama-sama kita akan belajar daripadanya. Nah, sebelum kita baca perikop di 2 Raja-Raja ini, Om Gadot akan ajak kita sama-sama membuka ayat mas kita di Roma 1 ayat 17. Silahkan, yang di rumah bisa buka Alkitabnya, bisa buka Alkitabnya juga. Dan kita akan sama-sama katakan amin kalau sudah ketemu. Roma 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi ya Om Gadot bacakan ya. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya yakin bahwa setiap yang mendengar renungan lewat online pada pagi hari ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan baca seluruh perikop yang ada, 7 ayat, sehingga kita sama-sama belajar akan firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Kita buka sama-sama ya di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kita akan belajar beberapa hal. Om Gadot catat ada 6 hal yang akan kita pelajari bersama-sama lewat perikop di 7 ayat ini. Yang pertama, kita mau memahami bahwa masalah bisa datang ke dalam kehidupan semua orang, termasuk anak-anak, termasuk remaja, termasuk orang tua. Masalah masih ada selama kita hidup di dunia ini,
selalu ada masalah. Kalau pengen nggak punya masalah, ya itu di ukuran 2x1 atau 1x2, itu pun bermasalah kalau dia nggak percaya kepada Tuhan. Dia akan hadapi hidup yang kekal atau mati yang kekal. Dikatakan bahwa di ayat yang pertama tadi, istri seorang nabi yang ditinggal suaminya mempunyai masalah yang cukup berat. Dia berhutang dan penagih hutang sudah datang kepadanya. Ya, kalau kita mungkin pernah lihat, penagih hutang itu sekarang disebut DC atau debt collector. Mereka biasanya kelakuannya nggak begitu sopan karena memang nagih hutang. Dan dikatakan mereka mau mengancam bahwa kedua anak dari janda ini akan dijadikan budak oleh mereka. Sehingga ibu ini atau janda ini mengalami kebingungan. Dia tahu ada masalah yang besar yang dia hadapi, yang dia harus selesaikan. Itu yang pertama, di ayat pertama kita belajar bahwa semua orang punya masalah. Mungkin masalah yang kamu hadapi beda, bukan tentang hutang. Yang kalian hadapi mungkin tentang nilai di sekolah, atau mungkin aturan di rumah yang terlalu mungkin mengekang kita. Tetapi tetap hormati orang tuamu, itu yang terbaik yang orang tuamu lakukan kepada teman-teman semuanya. Hal pertama, ada masalah selama kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Hal yang kedua, kita belajar di ayat yang kedua. Untungnya janda ini ketika dia punya masalah, dia mau datang kepada Tuhan. Nah, caranya dia cari hambanya atau Nabi Elisa, dia datang, dia ceritakan masalahnya, dia meminta petunjuk kepada Nabi Elisa. Pak Elisa, tolong, aku punya masalah, aku punya hutang, kedua anakku mau dijadikan budak, aku pengen jalan keluar. Nah, ketika janda ini mengerti langkahnya yang tepat, dia mencari Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa, dan dia lakukan suatu perkara yang luar biasa. Di ayat 2 tadi dikatakan Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang dapat aku perbuat bagimu? Dan dikatakan janda itu jawab, beritahukanlah kepadaku. Lalu Elisa tadi tanya kepada janda itu, apa yang kamu punya? Janda ini tadinya bingung, dia sudah nggak punya apa-apa, jangankan uang, ya, barang-barangnya mungkin juga sudah mulai habis semuanya. Dia pakai untuk hidupnya, dia jual mungkin untuk makan dia dan keluarganya. Tetapi ketika ditanya oleh Elisa, apa yang kau miliki? Dia jawab bahwa dia mempunyai sebuah beli-beli yang berisi minyak. Pak Elisa, hanya ini yang aku punyai. Dan dengan iman yang luar biasa, janda ini lakukan segala apa yang diberikan nasihat atau petunjuk oleh Nabi Elisa. Sehingga dia lakukan apa yang diperintahkannya. Itu tadi hal yang kedua. Yang pertama, memahami masalah bisa datang. Yang kedua, dia minta pertolongan kepada Tuhan lewat hambanya. Hal yang ketiga ada di ayat yang ketiga, dia tidak jaga gengsi. Ketika Nabi Elisa menyuruh perempuan ini mendatangi tetangganya dan minta bejana-bejana kosong dari para tetangga itu, dan jumlahnya jangan sedikit, ya, dia hanya punya sebuah buli-buli kecil. Nggak tahu persis sih, di sini nggak disebutkan berapa ukurannya, mungkin sebotol aqua atau mungkin lebih kecil, dan pasti minyaknya isinya juga sedikit. Dan ketika dia mau melakukan perintah Elisa, dia datangi tetangga-tetangganya, dia pinjam bejana-bejana yang cukup besar yang dimiliki oleh tetangganya, sehingga dia kumpulkan cukup lumayan banyak. Janda ini tidak menjaga gengsinya. Saya yakin mungkin tetangganya sudah pada ngerasani, itu punya utang loh, sekarang mau pinjam bejana kita, nanti dikembalikan enggak ya? Janda ini tidak jaga gengsi, dia mau lakukan perintah Elisa ini, sehingga dia kumpulkan bersama dengan anak-anaknya, lalu mereka masuk ke dalam kamar seperti yang Elisa perintahkan. Hal yang keempat ada di ayat yang kelima, pergi
pergilah perempuan itu daripadanya, dan ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Yang keempat yang kita pelajari di perikop ini, ada kesatuan dalam keluarga. Ketika ibu ini bersama dengan anak-anaknya, mereka melakukan hal yang secara akal manusia kelihatannya konyol gitu, gak mungkin. Tetapi janda ini punya iman yang luar biasa. Janda ini punya sesuatu yang dia kerjakan sesuai yang diperintahkan Elisa, sehingga dia mau mengerjakannya bersama dengan anak-anaknya. Ada kesatuan dalam keluarganya. Setelah memperoleh bejana-bejana kosong, yang masuk ke dalam rumahnya, menutup pintunya, dan mulai menuang minyak dari dalam buli-buli ke seluruh bejana yang mereka kumpulkan. Dan dikatakan di ayat yang kelima itu, kedua anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Om Gadot sempat lihat di YouTube, nanti kalau teman-teman bisa lihat, cari aja judulnya Minyak Seorang Janda. Di situ ada ilustrasi yang luar biasa. Ada seorang janda yang dengan buli-bulinya menuang minyaknya kepada setiap bejana. Dan ketika dituang, minyak ini terus mengalir, tidak berhenti. Minyak ini mengalami mujizat yang luar biasa, memenuhi seluruh bejana yang ada, memenuhi seluruh bejana yang mereka sudah kumpulkan. Sehingga Om Gadot bisa katakan, di mana ada kesatuan dan kerukunan, di sana mujizat dan berkat Tuhan mengejar. Tidaklah aneh jika kemudian ekonomi perempuan ini dipulihkan. Minyak ini terus mengalir, sampai seluruh bejana di ruangan rumahnya itu penuh. Dan ketika dia mau minta bejana yang masih kosong, kita belajar hal kelima dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Hal yang kelima, janda ini tidak serakah. Setelah ibu janda ini terus menuangkan minyaknya, penuhlah bejana-bejana itu. Ada di ayat yang ke-6. Begitu bejana yang terakhir penuh, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ketika ibu katakan kepada anaknya, atau janda tadi katakan, dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Om Gadot bayangkan ada suatu ilustrasi yang luar biasa. Ada iman yang Tuhan kerjakan, ada mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan lewat iman janda ini tadi. Bejana yang banyak itu bisa dipenuhi oleh sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli. Dan hal kelima yang kita pelajari, ibu janda ini tidak serakah. Dia tidak minta lagi anaknya untuk cari bejana yang lain supaya lebih banyak lagi dia bisa memiliki minyak yang ada. Tetapi dia merasa cukup, dan ketika seluruh bejana dipenuhi, berhentilah minyak itu mengalir. Luar biasa. Ketika ibu ini tidak serakah. Ada satu kesaksian yang Om Gadot mau sampaikan. Ada seorang pengusaha yang memiliki kebun vanili. Kebun vanili ini berhasil dengan baik dan dia bisa mengekspor ke negara Amerika. Harganya juga luar biasa. Dia berhasil, tetapi ketika di dalam tahun-tahun berikutnya ada yang memberitahu dia, diberi sesuatu, nanti produk vanilimu akan jumlahnya menjadi tambah banyak. Dan dia tergiur karena dikatakan ketika tanaman vanili tadi disuntikan dengan satu bahan kimia namanya merkuri, produknya bisa meningkat 2 kali lipat. Dia pengen hasil yang lebih banyak. Ya, saya anggap dia pengen lebih kaya lagi. Dia serakah. Dia pengen hasil yang lebih banyak. Tetapi ketika vanilinya benar panennya 2 kali lipat, dan ketika diekspor ke Amerika, badan penelitian di sana, ya DEA itu memeriksa, dikatakan bahwa vanili ini mengandung kimia sehingga tidak bisa masuk lagi ke Amerika. Sehingga pengusaha pertanian vanili tadi mengalami kerugian.
dia yang pengen mendapatkan hasil yang lebih, ternyata justru kehancuran yang dia terima. Oleh karena itu kita belajar untuk tidak serakah, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Terakhir dari perikop yang kita pelajari tadi yang ke-6, janda ini memiliki etika dan akuntabilitas yang baik. Akhirnya setelah ibu ini mengalami mujizat Tuhan, ia mengerti, tadi kan dia nuruti Elisa, dan sebelum dia lakukan hal yang lain lagi, ia melaporkan apa yang sudah terjadi padanya. Ketika mujizat Tuhan terjadi, dia datang kepada Elisa untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi, yaitu seluruh bejana-bejana tadi sudah penuh dengan minyak. Nabi Elisa yang sangat bijaksana itu berkata, di ayat yang ke-7 dikatakan di sana, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Di situ kita belajar, ketika kita memiliki etika yang baik, ketika kita memiliki akuntabilitas yang baik, ketika kita mau mengembalikan berkat Tuhan, Tuhan ini berkatnya, apa yang harus aku kerjakan? Dan dikatakan di situ, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Janda ini menjadi pahlawan iman di dalam kisah yang ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Kita belajar darinya, kita ngerti yang pertama tadi kita punya masalah, yang kedua kita datang kepada Tuhan, yang ketiga jangan jaga gengsi kita, yang keempat ketika ada kesatuan dari dalam keluarga, ada mujizat Tuhan yang dicurahkan, yang kelima untuk kita tidak serakah, yang terakhir ketika kita menikmati berkatnya, ada etika kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Dari peristiwa mujizat buli-buli seorang janda ini, kita tahu bahwa jika seorang benar-benar mengandalkan Tuhan, ia akan memperoleh hasil yang luar biasa. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, ia memberikan hasil yang melimpah. Luar biasa. Pagi hari ini ketika kita renungkan firman-Nya, ketika kita lakukan apa yang Tuhan kerjakan, ingat ada buli-buli dan minyak yang kau miliki. Ada bejana-bejana yang siap diisi, dituangi minyak dan penuh melimpah, dan itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Janda ini mengalami pemulihan, janda ini mengalami kelimpahan, dan bahkan terobosan yang dahsyat yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan untuk lakukan suatu terobosan yang dahsyat? Dikatakan di situ, jangan putus asa, tetap taat kepada Tuhan, punya hati yang haus dan lapar akan firman-Nya, sehingga terus mengalir berkat-Nya, terus mengalir kasih-Nya, terus mengalir mujizat-Nya. Alami mujizat Tuhan. Di tahun baru 2022, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintaimu, Dia akan lakukan mujizat yang terbesar. Miliki imanmu, pertahankan imannya. Om Gatot akan bacakan sekali lagi ayat mas kita di Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ganti kata orang benar ini dengan namamu. Gatot akan hidup oleh iman. Siapa lagi nama-nama kalian sebutkan? Orang benar akan hidup oleh iman. Terakhir, sebagai kata-kata yang ada nanti bisa ditampilkan di slide. Om Gatot tuliskan, apa yang kau punya, gunakan dengan iman. Tetap muliakan Tuhan dalam hidupmu, jaga prokes kesehatan, jaga kesehatanmu, minta Tuhan melakukan perkara yang besar, sehingga masa remajamu, masa mudamu tetap memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan suatu pujian bagian refrennya saja. Hidupku menggenapi firman, sehingga kita bisa lakukan setiap firman yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan, Kau sempurna
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran firman hari ini dari kisah minyak seorang janda. Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan mujizat-Mu yang luar biasa. Ketika kami memiliki buli-buli dan minyak yang boleh dituang mengalir, memenuhi setiap bejana yang ada. Kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan, kami percaya bahwa mujizat-Mu tetap nyata. Kami mau gunakan apa yang ada pada kami, talenta kami, tenaga kami, pikiran kami, pelayanan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya, biar tangan Tuhan yang kuat memegang kami, untuk kami memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama di mana semua lidah mengaku dan setiap lutut bertelut, Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang mujizatnya nyata sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersuka cita mau lakukan firman Tuhan sama-sama katakan, amin.